Alkisah pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha. Raja Daha mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Chandra Kirana, anak dari permaisuri yang merupakan istri sah Raja Daha. Selain cantik, Chandra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya lemah lembut dan santun kepada siapa saja. Sedangkan putri yang satunya lagi adalah Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Paduka Liku. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik. Ia selalu iri kepada kakak tirinya. Warga dan seisi istana terkadang banyak yang tidak menyukai dirinya. Baginda Raja Daha mempunyai 3 orang saudara. Seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja di Gagelang. Sedangkan yang satu lagi adalah seorang wanita yang menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan gelar Nyi Gandasari. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan gagah serta amat baik perangainya. Raden Inu Kertapati namanya. Raja Kahuripan ingin sekali putranya mendapatkan jodoh dan menikahkan putranya dengan seorang putri yang pantas sebagai menantu raja. Setelah menimbang sana-sini dan pilih sana-sini, maka pilihan calon menantu itu jatuh pada putri saudaranya sendiri yang cantik jelita, yaitu Galuh Chandra Kirana. Wahai anakku Raden Inu Kertapati, setelah ayah menimbang sana-sini, ayah ingin engkau meminang putri dari Raja Daha, yaitu Galuh Chandra Kirana. Apakah kau bersedia? Jika itu memang pilihan terbaik darimu, ayah, saya bersedia, ayah. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengirim utusan untuk meminang calon menantuku itu. Raja Kahuripan kemudian mengirim utusan ke Kerajaan Daha meminang putri Galuh Chandra Kirana untuk dijodohkan menjadi istri putranya Raden Inu Kertapati. Pinangan tersebut diterima dengan senang hati oleh Raja Daha dan rakyatnya, kecuali Paduka Liku, selir baginda Raja Daha. Rasa iri dalam hatinya kemudian menimbulkan niat jahat untuk menyingkirkan permaisuri serta putri Galuh Chandra Kirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Untuk melaksanakan niat jahatnya itu, Paduka Liku pada suatu hari membuat makanan tapai yang dicampur racun dan diberikannya tapai itu kepada permaisuri. Permaisuri dengan senang hati menerima pemberian tapai tersebut karena baru pertama kali itu Paduka Liku mengirimkan makanan untuk baru saja tapai dimakan. Badannya langsung kejang-kejang, mata mendelik dan mulutnya berbusa. Chandra Kirana tidak sengaja melewati taman dan seketika menjerit-jerit ketika melihat keadaan ibunya. Ibu, bangunlah ibu. Kabar tentang wafatnya permaisuri Kerajaan Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Chandra Kirana atas nasib sang Galuh. Untuk menghiburnya, Baginda ingin mengirimkan bingkisan kepada calon menantunya itu. Raden, pastinya engkau tahu bagaimana keadaan Galuh Chandra Kirana sekarang, bukan? Iya, ayah. Aku sangat kasihan padanya. Apa yang harus kulakukan sekarang, ayah? Bagaimana kalau kau buatkan dia sebuah boneka untuk menghiburnya, tapi buatkan juga untuk adiknya, yaitu Raden Ajeng. Baiklah, ayah. Akan kubuatkan segera, tetapi dengan bahan yang berbeda. Untuk calon istriku, kubuat dari emas, dan untuk adiknya terbuat dari perak. Aku sarankan kau untuk membungkusnya juga dengan kain yang berbeda. Baik, ayah. Akan kulakukan. Boneka emas akhirnya dibungkus dengan kain biasa dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha,
Baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih terlebih dahulu. Karena tamaknya, diambilnya bungkusan sutra dan yang berbungkus dengan kain biasa diberikannya kepada Chandra Kirana. Putri-putriku, Raja Kahuripan mengirim bingkisan untuk kalian berdua. Ajeng, silakan kamu pilih terlebih dahulu. Tentu saja aku memilih bingkisan yang dibalut kain sutra ini, Ayah, dan berikan yang berkain polos itu kepada Chandra Kirana. Baiklah Ajeng. Chandra Kirana, ini bingkisan untukmu. Mengapa Galuh Ajeng memilih duluan, Ayah? Apakah kau kurang senang dengan bingkisanmu karena terlihat polos? Sudahlah, terima saja dan bukalah segera. Betapa gembira hati Chandra Kirana setelah membuka bingkisan. Ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilauan. Ditimang-timangnya boneka itu dan selalu dibawanya kemana ia pergi. Galuh Ajeng yang kemudian mengetahui kalau boneka yang didapatkan oleh kakaknya jauh lebih bagus, ia ingin memilikinya. Dan ia mengadu kepada Paduka Liku ibunya untuk membujuk Raja Daha. Atas bujukan Paduka Liku, Baginda menyuruh Chandra Kirana agar menukarkan boneka miliknya dengan boneka Galuh Ajeng. Chandra Kirana, tukarkan boneka milikmu dengan boneka milik Ajeng. Tidak mau, Ayah. Ini pemberian Raden Inu untukku, bukan untuk Ajeng. Kau membantahku? Jika kau tidak mendengarkan beritaku, keluar dari istana ini. Apa, Ayah? Ayah mengusirku. Pergi kau dari hadapanku sekarang juga. Chandra Kirana tidak mau menyerahkan bonekanya, sehingga ayahnya menjadi marah. Chandra Kirana diusir dari istana. Chandra Kirana masuk ke kamarnya dengan keadaan sedih juga kaget. Keesokan harinya, menjelang subuh, Chandra Kirana dan pengawal setianya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Maka sampailah Chandra Kirana dan pengawal di perbatasan antara kerajaan Daha dan Kahuripan. Chandra Kirana memutuskan untuk menetap di perbatasan tersebut, membangun kerajaan kecil, dan atas kesepakatan mereka, dia menjadi raja kecil di tempatnya yang baru itu. Untuk menjaga kerahasiaan atas siapa sejatinya mereka menyamar sebagai pria dan Putri Chandra Kirana mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan kepada setiap orang atau rombongan yang melewati daerahnya, lalu menahannya dan memaksa mereka untuk menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyatnya makin lama semakin bertambah dan kerajaan semakin kuat jadinya. Sampai akhirnya berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan hadiah, uang, dan mas kawin untuk meminang Putri Galuh Chandra Kirana, rombongan tersebut dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Ketika Raden Inu Kertapati datang untuk mengambil barang-barang yang telah dirampas oleh Panji Semirang, betapa heran dan kagumnya ia pada saat bertemu dengan Panji Semirang. Seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suara lembut merdu. Untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati, diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang. Dengan cara begini, aku ingin membuktikan pada kalian bahwa kerajaanku bukanlah gerombolan perampok. Apakah kau mempercayainya, wahai Raden? Aku mempercayaimu. Kalian ternyata orang yang baik. Terima kasih atas jamuannya. Ngomong-ngomong, apa nama kerajaan ini? Kerajaan ini bernama Asmarantaka. Sekarang, bolehkah aku bertanya kepadamu, kemana tujuanmu? Aku menuju kerajaan Daha untuk menjumpai calon istriku, Galuh Chandra Kirana. Oh, semoga kau bertemu dengan Galuh Chandra Kirana. Setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Inu Kertapati berserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha, menyerahkan barang-barang bawaannya dan mas kawin kepada Raja Daha. Mengetahui kalau kekasihnya akan bertemu dengan Galuh Ajeng, adiknya yang pasti akan menggantikan posisinya, betapa sedih hati Panji Semirang. Untuk mengobati kesedihan hatinya itu, ia memutuskan hendak pergi menemui bibinya, Biku Gandasari, di Gunung Wilis. Ia ingin
meminta nasihat kepada bibinya. Maka kembali ia berganti pakaian menjadi wanita, lalu berangkat menemui bibinya. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita keponakannya itu. Setelah Bibi mendengar ceritamu, Bibi tahu apa yang kau rasakan, wahai ponakanku Chandra Kirana. Aku sudah tidak tahu tujuan sekarang, Bibi. Apa yang harus kulakukan? Kau butuh sesuatu untuk melupakan semua kejadian ini. Bibi tidak bisa meninggalkan Gunung Wilis ini. Sebaiknya kau pergi ke tempat pamanmu di kerajaan Gagelang, nak. Baik, Bibi. Aku akan ke sana untuk mencari suasana baru. Terima kasih, Bibi, sudah mau mendengar ceritaku. Tentu, anakku. Berhati-hatilah engkau di perjalanan. Chandra Kirana dan rombongan kembali berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambuh dengan nama Gambuh Warga Asmara. Mereka berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain sampai akhirnya tiba di Kerajaan Gagelang. Pertunjukan Gambuh Warga Asmara disenangi banyak orang di negeri Gagelang. Ketika menyaksikan pertunjukan Gambuh Warga Asmara, Raden Inu Kertapati sangat tertarik dan sekaligus merasa terharu. Akan tetapi, ketika ia memperhatikan gerak-gerik para pemain gambuh yang luwes bagai wanita, ia jadi curiga. Bahkan, rasa-rasanya ia pernah melihat wajah-wajah mereka. Di tempat peristirahatannya, Chandra Kirana, karena rindu kepada kekasihnya, ia kembali mengenakan pakaian wanitanya. Lalu, sembari menimang-nimang boneka emasnya, Raden Inu Kertapati yang penasaran ingin sekali mengetahui rahasia anggota gambuh warga Asmara yang sebenarnya. Diam-diam, ia mengintip di tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Chandra Kirana. Rasa curiganya dan penasarannya terjawab sudah. Benarkah ini engkau, wahai Galuh Chandra Kirana? Iya, ini aku, Raden. Kemana saja engkau selama ini? Aku sangat merindukanmu. Akan aku ceritakan itu nanti, Raden. Belum selesai Chandra Kirana berbicara, Raden Inu Kertapati lebih dahulu menarik lengan Chandra Kirana. Setelah pertemuan yang tak disangka-sangka itu, Galuh Chandra Kirana segera diboyong ke istana Kahuripan. Ayahku, Raja Kahuripan, aku telah menemukan Galuh Chandra Kirana. Kemana saja engkau selama ini, wahai calon menantuku? Maafkan aku, Baginda Raja. Izinkan aku bercerita apa yang terjadi selama ini. Kepada ayahandanya, Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan Chandra Kirana memohon maaf atas kekeliruan yang pernah dibuatnya. Setelah itu, Baginda Raja Kahuripan segera mempersiapkan upacara resmi pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Chandra Kirana.